Sebanyak 30 pasangan calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan, BIMWIN, Angkatan ke-14 tahun 2025 yang digelar di Aula KUA Kecamatan Wonomerto pada Kamis, tanggal 20 November tahun 2025. Kegiatan ini bagian dari upaya Kementerian Agama dalam menyiapkan generasi keluarga sakinah, mawadah, warahmah, dengan kata lain mempersiapkan pasangan yang siap secara mental dan spiritual. Materi yang diberikan seperti membangun keluarga, mengelola keuangan, menyiapkan generasi berkualitas, hingga aspek kesehatan reproduksi yang tentunya diharapkan dapat menurunkan angka perceraian. Seperti yang disampaikan Menteri Agama, Menak, Nasaruddin Umar menyebut angka perceraian di Indonesia mengalami penurunan. Ia mengklaim penurunan itu imbas dari adanya program bimbingan perkawinan, BIMWIN, yang dicanangkan Kementerian Agama, Kemenak. Hal itu diungkap Menak Nasaruddin Umar saat rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI, Selasa, tanggal 11 November tahun 2025. Jumlah kasus perceraian nasional terus menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Pada 2023, tercatat 463.654 kasus, menurun menjadi 10,2% dibandingkan sebelumnya. Pada 2024, angka tersebut kembali turun menjadi 394.608 kasus, atau turun 14,9% dari 2023, ujar Nasaruddin Umar. Penurunan 2 tahun berturut-turut ini beriringan dengan peningkatan cakupan pelaksanaan bimbingan perkawinan yang merata di seluruh Indonesia. Lanjutnya, jadi satu menjadi sebuah rumah tangga. Itu beda. Dan disinilah sampean kalau tidak memahami tujuan perkawinan, maka ketika menghadapi problematika perkawinan ini berat. Terus, itu aspek sosial. Yang kedua ada aspek Kepala KUA Wonomerto, Wawan AS, menegaskan pentingnya kesiapan mental dan spiritual sebelum memasuki jenjang pernikahan. Pernikahan bukan hanya tentang cinta dan pesta, tapi perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran dan keimanan, ujarnya. Pada sesi pertama, Wawan AS, yang juga sebagai Ketua APRI Jatim, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia, menyampaikan materi penguatan keluarga sakinah dengan menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan saling menghargai antar pasangan sebagai kunci keharmonisan rumah tangga, tata cara pengelolaan konflik dan ketahanan rumah tangga dalam perspektif Islam. Ia menekankan bahwa perbedaan dalam rumah tangga merupakan ruang belajar bagi pasangan suami istri, bukan sumber perpecahan. Jika iman menjadi dasar, setiap masalah akan membawa kedewasaan, pesannya. Sementara itu Uri Fatul, Ahmad dari Puskesmas Wonomerto memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan kesiapan fisik serta mental calon pengantin. Menikah bukan akhir, tetapi awal perjalanan membangun kesejahteraan bersama, jelasnya. Para peserta tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan, termasuk sesi diskusi dan simulasi komunikasi pasangan. Salah satu peserta mengaku kegiatan ini sangat bermanfaat. Ternyata setelah diikuti, banyak hal penting yang membuka wawasan kami. Alhamdulillah, ungkapnya. Di akhir kegiatan, Wawan AS berharap seluruh peserta dapat membangun rumah tangga yang kuat, sehat, dan berkarakter Islami. Keluarga yang kuat adalah fondasi bangsa yang tangguh, tutupnya. Raden Wahyu, kontributor News TV KUA Wonomerto, melaporkan. Dan disinilah sampean kalau tidak memahami tujuan perkawinan, maka ketika menghadapi problematika perkawinan ini berat. Terus, itu aspek sosial. Yang kedua ada aspek ekonomi. Ini aspek ekonomi. Orang, ala orang. Boleh, oke. Boleh itu kan bekerja. Orang bekerja itu pasti dapat rezeki. Ya, dapat tuh harus ya data fa'alaiha rizqiha. Gerakkan tanganmu, bekerja maksudnya bukan cuma gini-gini dong. Fa'alaiha dengan sampean bergerak tadi, bekerja tadi, rizqiha di situ, rezekimu akan kamu dapatkan.
ya happy, ya melekok, melolot, tapi impiannya seperti itu. Kapan ada hujan uang? Tapi kalau pemicu masalah terbesar di dalam rumah tangga. Ekonomi. Ini faktor ekonomi yang pertama tadi, faktor sosial. Sosial itu ya perilaku, hubungan dan lain sebagainya itu sosial. Nah, ekonomi sekarang dengan uang, dan lain sebagainya yang bersumber dari uang itu namanya faktor ekonomi. Ada yang ketiga, faktor yang menjadi atau aspek yang menjadi penguji tujuan perkawinan itu ada namanya faktor psikologis. Faktor psikologis itu apa?